Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm, yawmul itsnain, sadis min syahri Yunio 2022 muqabil sabi' min syahri Dzul Qa'dah 1443. Famazilna fi darsina fi kulliyatil fiqh fi mabhas umdatil ahkam fi bab al-jadid babul istisqa. Maka yang diinginkan dari bab al-istisqa, takdirnya di sini babu salatil istisqa. Dan wazn istisqa dia masdar dari istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, dari istasqa yastasqi al-istisqa. Maka dari wazn saja kita mengetahui bahwa wazan istaf'ala kebanyakan bermakna tolab, seperti istaghfara yastaghfiru istighfaran, meminta ampun, istaghfara, dan ista'dana meminta izin, dan istakhraja meminta keluar, dan seterusnya dari wazan istaf'ala. Maka makna dari salatul istisqa, dia adalah dari jenis salat yang mana salatul istisqa adalah salat ala wazan istisqa, yakni meminta hujan. Maka definisi dari salatul istisqa, hiya salah naflun bi kaifiyah makhsusah li talabi suqya minallahi ta'ala bi inzalil matar indal jadb wal quh. Maka makna salatul istisqa adalah salat meminta hujan, dan dia itu salat yang mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tujuannya meminta kepada Allah diturunkan hujan agar Allah mengangkat dari kemarau yang kering. Adapun hukum dari salatul istisqa, jika kemarau yang panjang menyebabkan manusia dalam keadaan gagal panen, dan banyak dari binatang-binatang yang tidak mendapatkan minuman dari bumi, seperti musim kering yang panjang, maka hukumnya yustahab indal jumhur. Hukumnya adalah disunahkan oleh jumhur ulama untuk melaksanakan salat istisqa dalam keadaan kemarau yang panjang. Maka ini hukum asal dari salatul istisqa, dia adalah sunnah. Dan sifat-sifatnya, tempat dan waktunya, maka dari segi tempat seperti salatul id, salat al-istisqa fi musalla. Apa makna musalla di sini? Tidak difahami seperti di Sumatera orang Awak atau yang lainnya, bahwa makna musalla adalah masjid yang kecil yang tidak dipakai sholat Jumat. Bukan. Makna musalla yakni lapangan. Maka sholat istisqa seperti sholat id di lapangan. Namun jika dalam keadaan menyusahkan manusia dan tidak didapati tempat yang lapang, maka boleh di masjid. Dan waktunya kapanpun.
Salat istisqa disunahkan pada setiap waktu, kecuali tentunya di waktu yang makruh atau dilarang, seperti ba'da tulu'i syams, di saat terbitnya matahari, ataupun di saat mentari di tengah-tengah kepala kita sebelum duhur dalam waktu beberapa menit, atau setelah sholat asar secara langsung misalnya. Maka ini dari segi kapan dan di mana, where and when, kapan dan di mananya. Adapun bagaimananya, why, kaifiyah, salatul istisqa seperti salat Id menurut jumhur ulama. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat Id 2 rakaah, maka salat istisqa pun 2 rakaah. Dan begitu pun di musalla, maka salat istisqa pun di musalla. Kemudian ada khutbahnya, na'am, ada khutbahnya. Maka salatul istisqa sifatnya seperti salat Id, disalatkan dengan 2 rakaah, dan juga ada khutbahnya. Dan tentang permasalahan takbirat, apakah sama seperti salat Id? Na'am. Wa yukabbiru fiha ba'da takbiratul ihram sab'at takbirat, seperti di dalam salat Id. Dan ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang jelas tambahan dari takbir al-ihram menurut pendapat jumhur. Dan begitu pun di rakaat yang kedua, setelah takbir intiqal, maka melaksanakan khamsah takbirat, persis seperti salat Id. Namun bedanya yang paling mencolok adalah salatul istisqa ijtihad dalam meminta doa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka wahai Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Wahai Allah, berikanlah hujan kepada kami. Maka ini dari asal permasalahan salatul istisqa. Kemudian kita masuk kepada kitab Umdatul Ahkam, dan kita menjelaskan hadis-hadis yang ada padanya. Hadis yang pertama dari Umdatul Ahkam, an Abdullah bin Asim al-Mazini. Dari Abdullah bin Asim al-Mazini berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Maka Nabi menghadap kepada al-qiblah untuk berdoa. Wa hawala ridaahu tsumma shalla rak'atain. Kemudian Nabi membalikkan dari pakaiannya. Tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaah. Jahara fihi bil qiraah. Maka Nabi melaksanakan 2 rakaat seperti salat Id dengan menjaharkan bacaan. Dan wa fi lafdin atal musalla, di beberapa riwayat disebutkan mendatangi musalla. Dan pendalilan yang lain datang dari hadis Anas ibnu Malik. Anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ati min babin
kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman summa qala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fad'ullah yugisna. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi summa qala Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna. Qala Anas fala wallah ma nara fis sama min sahabin wala faza'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mislu turs falamma tawassatati as-sama intasarat summa amtarat. Qala fala wallah ma ra'ayna syamsa sabtan. Qala summa dakhala rajulun min dalikal bab fil jum'ati al-muqbilati wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qa'imun yakhutubu fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fad'ullah yumsikha anna. Qala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil audiyah wa manabiti syajari. Qala fa'aqla'at wa kharajna namsi fi syams. Qala Syarik fasa'altu Anas ibn Malik ahwa rajul al-awal qala la adri. As-sirab al-jibal as-sigar wal akam jam'u akmah wa hiya a'la min ar-rabiyah wa dunahal hadbah wa darul qada dar Umar ibn al-Khattab sumiyat bidzalika li annaha buyi'at fi qada'i dainihi. Maka di dalam dua hadis disebutkan tentang disyariatkannya salat istisqa. Hadis yang pertama